Soto daging manusia di terminal Kampung Rambutan. Pembunuhan sadis di terminal Kampung Rambutan. Di balik hingar-bingar terminal Kampung Rambutan, tersembunyi kisah kelam yang tak seorang pun menduganya. Benget Situmorang, pria asal Samosir, Sumatera Utara, merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib. Awalnya, ia bekerja sebagai sopir Kopaja. Namun tak lama kemudian, ia memutuskan untuk membuka kedai soto Lamongan bersama istri keduanya, Darna Astuti. Kedai ini berlokasi di area belakang terminal, sebuah tempat ramai yang sering disambangi para pengemudi dan penumpang. Di tengah kesibukannya, Benget menjalin hubungan gelap dengan Tini, seorang wanita yang sudah bersuami dan memiliki anak. Tadi gimana? Aman-aman aja kan? Saking tergila-gilanya pada Tini, Benget merekrutnya sebagai karyawan di kedai sotonya. Hubungan mereka pun semakin intim, tak peduli bahwa Astuti, istri sahnya, harus menanggung perasaan sakit hati. Melihat suaminya bermesraan dengan Tini, Astuti sering meluapkan amarah, namun bukannya mengatasi masalah dengan bijaksana. Benget justru membalasnya dengan kekerasan. Awal mula tragedi. Tanggal 1 Maret 2013 menjadi hari paling kelam dalam hidup Astuti. Pada hari itu, Benget tak hanya memarahi dan menganiaya Astuti, tapi juga menyiksanya dengan kejam. Ia memukul Astuti dengan tangan kosong, menghajarnya dengan balok kayu, bahkan menyiram tubuhnya dengan air dingin. Dalam keadaan lemah, Astuti masih harus menahan derita saat Benget menyiksa bagian paling pribadi tubuhnya, memasukkan botol berisi air mendidih ke kemaluannya. Penyiksaan itu berujung pada kematian Astuti. Namun, kejadian mengerikan tak berakhir di situ. Setelah memastikan Astuti tak bernyawa, Benget mutilasi tubuhnya, memotong-motong tubuh istrinya menjadi beberapa bagian. Bagian tubuh yang tak terlalu besar ia masukkan ke dalam kantong plastik. Sementara organ-organ tertentu seperti hati dan potongan daging Astuti, ia simpan terpisah di dalam kulkas. Niat busuk Benget muncul seketika. Potongan daging itu akan ia masukkan ke dalam soto Lamongan yang akan disajikan di kedainya. Soto daging manusia di terminal Kampung Rambutan. Benget kembali ke kedai soto seolah tak terjadi apa-apa. Ia mengolah daging Astuti dengan bumbu soto, menyajikannya sebagai soto spesial. Dengan dalih promosi, Benget menggratiskan sotonya kepada teman-temannya di terminal, termasuk para sopir dan pengunjung kedai. Ini sih Kak, soto ayamnya, selamat menikmati. Tanpa rasa curiga, orang-orang menganggapnya sebagai soto biasa, mengira bahwa daging itu adalah ayam atau daging sapi. Benget bahkan menikmati reaksi mereka yang memuji kelezatan sotonya. Diam-diam tertawa sendiri di balik punggung mereka. Terbongkarnya misteri. Namun, rencana busuk Benget tak berlangsung lama. Beberapa hari setelah pembunuhan, seorang saksi mata melihat sebuah mobil angkot berwarna merah berhenti di bahu jalan tol Cikampek. Dari dalam mobil, seseorang terlihat membuang kantong plastik besar. Kecurigaan muncul, dan setelah dilakukan pemeriksaan, kantong plastik itu ternyata berisi kepala Astuti. Penemuan tersebut memicu penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Jejak mulai mengarah ke Benget dan Tini. Saat diperiksa, Tini akhirnya mengaku bahwa ia turut membantu Benget dalam aksi sadis tersebut. Tugasnya adalah membuang potongan tubuh Astuti di beberapa tempat agar tidak mudah ditemukan. Penyidikan mendalam mengungkap bahwa Benget adalah dalang di balik pembunuhan brutal ini. Akhir tragis bagi pelaku.
Benget akhirnya dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya. Sementara Tini divonis 14 tahun penjara karena terlibat sebagai kaki tangan dalam kejahatan tersebut. Namun, takdir berkata lain bagi Benget. Sebelum eksekusi mati dilaksanakan pada 3 November 2013, ia meninggal dunia di penjara akibat penyakit TBC kronis yang dideritanya. Pelajaran dari kisah tragis ini. Kisah Benget Situmorang bukan hanya menjadi catatan kelam di terminal Kampung Rambutan, tapi juga mengingatkan kita semua akan bahaya dari hasrat tak terkendali yang berujung pada kekejian tanpa batas. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa kegelapan hati seseorang bisa saja tak tampak di permukaan. Namun saat muncul, ia menghancurkan lebih dari sekedar nyawa, namun juga memori dan rasa kemanusiaan.